Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian anak sekalian? Kembali kita belajar tema 6 subtema 4 pembelajaran kelima terkait dengan hak dan kewajiban atas energi. Kita bersyukur di rumah sudah mendapatkan fasilitas yang bisa kita gunakan, misalnya energi listrik, misalnya air bersih, penerangan jalan, keamanan, lingkungan yang bersih, lingkungan yang asri. Dan itu hendaknya bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya agar kita senantiasa terpenuhi hak-hak kita atas energi yang ada, dan kita pun juga melaksanakan kewajiban yang harus dilakukan. Oke, apa saja hak kita atas energi? Misalnya kita menggunakan energi listrik, ya, mulai dari penggunaan lampu untuk penerangan, penggunaan magicom untuk memasak. Ini contoh penggunaan akuarium, ya kan? Akuarium ada gelembung udara itu menggunakan energi listrik, sehingga ikan bisa hidup dengan penuh keindahannya, warna-warnanya luar biasa. Kita pun juga mendapatkan air bersih untuk mandi, untuk memasak, mencuci, dan lain sebagainya. Itu adalah hak kita. Ya, jangan sampai kita menggunakan air yang kotor untuk meminum dan sebagainya. Maka dengan adanya air yang bersih bisa membantu kesehatan kita semua. Yang ketiga, hak yang lain, misalnya penggunaan bahan bakar minyak. Kita punya sepeda motor menggunakan Pertalite atau Pertamax, kita punya mobil juga menggunakan Pertalite atau Pertamax dan sebagainya. Ya, kita bisa belanja atau beli di SPBU, meskipun banyak yang antri, ya karena kita butuh, kita beli, ya, sehingga BBM bisa kita pergunakan untuk aktivitas kegiatan kita. Ya. Terus yang kedua, kewajiban kita apa saja? Setelah kita mendapatkan hak-hak yang sudah diberikan dan hak itu sudah kita pergunakan, maka kewajiban kita yang pertama adalah hemat penggunaan listrik. Jangan sampai ruangan penerangannya, lampunya terus menyala. Matikan ketika lampu di dalam ruangan itu sudah tidak dipergunakan. Penggunaan AC dibatasi, jangan terlalu lama. Bukalah jendela sehingga udara luar yang hangat masuk, sehingga terjadi sirkulasi udara yang menyehatkan di rumah kita. Nah, kita harus hemat menggunakan listrik. Demikian juga saat penggunaan air, ya, jangan boros menggunakan air. Keran-keran yang sudah penuh keran air yang sudah penuh mengisi bak-bak mandi, matikan. Ya, jangan sampai meluber, akhirnya terbuang sia-sia airnya.
Itu sikap yang tidak menghemat energi. Kewajiban kita menggunakan air secukupnya. Karena masih banyak orang-orang yang membutuhkan air. Sehingga ketika kita menggunakan air, pergunakan dengan secukupnya. Ya. Yang ketiga, tidak boros menggunakan BBM. Benar ini. Ya. BBM ini berbahan bakar yang berasal dari fosil. Dan ini akan habis. Makanya sangat penting sekali untuk tidak boros menggunakan BBM. Misalnya kalau kita beraktivitas, ya misalnya bisa bersepeda, atau jalan kaki kalau memang itu dekat dan itu lebih menyehatkan. Ya, kalau menggunakan kendaraan umum, ya lebih murah dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi, biayanya juga tinggi. Nah, cara hemat BBM mulai sekarang harus dilakukan. Karena ini adalah kewajiban kita. Bisa saja nanti BBM yang sudah kita nikmati ini akan habis. Makanya gunakan BBM dengan cara yang tidak boros. Nah, yang ketiga, bagaimana manfaat hemat energi itu? Yang pertama, terjaga kelestarian lingkungan. Lingkungan kita menjadi bersih, asri, dan menyehatkan. Yang kedua, lingkungan tidak terkotori oleh pencemaran udara karena asap kendaraan, pencemaran air karena kita menggunakan air limbah di sungai, kita pencemaran tanah, kita membuang sampah sembarangan, sampah-sampah plastik yang tidak mudah diurai harus diganti, tidak dibuang begitu saja. Ya, plastik bisa digunakan untuk berkarya, ya, mengurangi pencemaran. Yang ketiga, hemat energi, juga hemat dalam penggunaan biaya. Ya, uang pembiayaan untuk listrik karena kita hemat energi bisa berkurang. Karena kita bisa hemat air, maka kita gunakan uang itu untuk keperluan yang lainnya. Hemat penggunaan uang. Dan yang keempat, energi itu tidak hanya untuk diri kita saat ini, tapi juga untuk generasi kita di masa datang. Jangan sampai generasi kita di masa datang lebih susah karena energi yang ada sudah mulai berkurang. Terjadi banyak pencemaran, pengrusakan, dan itu berakibat kerugian yang sangat besar. Selanjutnya anak sekalian, coba kalian nanti di buku tema itu, di pembelajaran yang kelima itu, ada tugas melakukan penghematan energi apa yang bisa dilakukan. Misalnya menggunakan air, menggunakan BBM, menggunakan listrik. Di situ ditulis, ya, sehingga kita punya pengalaman. Oh iya, saya sudah pernah melaksanakan kewajiban untuk hemat energi. Ya, saya kira itu. Nanti Pak Andi akan lanjut dengan pembelajaran matematika. Semoga kita tahu bahwa dari belajar matematika dikaitkan dengan hemat energi, maka pembiayaan yang dikeluarkan secara boros saat penggunaan listrik, air, uangnya bisa digunakan untuk yang lainnya. Saya kira itu. Tetap semangat belajar dan senang berkarya. Semoga ilmu kita senantiasa bermanfaat. Selalu berdoa, beribadah, patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.